Pada miliaran tahun lalu sebuah ledakan besar terjadi pertama kalinya, yang kemudian ledakan ini disebut dengan ledakan Big Bang. Teori Big Bang sendiri menjelaskan bahwa alam semesta yang kita kenal saat ini berasal dari titik tunggal, dengan panas dan padat yang tak terhingga keberadaannya. Titik tunggal ini kemudian mengembang dan meregang dengan kecepatan yang tak terduga dalam kurun waktu 13,8 miliar tahun, dan kemudian terus berkembang hingga menjadi alam semesta yang kita kenal saat ini. Indikasi pertama kali dalam kemunculan teori Big Bang adalah ketika pengamatan luar angkasa yang dilakukan di awal abad ke-20-an. Pada tahun 1912, seorang astronom asal Amerika yang bernama Festus Slipher melakukan pengamatan galaksi spiral yang ia yakini sebagai nebula. Yang kemudian seorang kosmolog Rusia, Alexander Friedman, mengembangkan sebuah teori yang dikenal sebagai persamaan Friedman pada tahun 1922, yang berpacu dari persamaan teori Einstein untuk relativitas umum yang ia temukan. Teori Big Bang sendiri ditemukan oleh Georges Lemaitre, seorang fisikawan Italia serta pastor Katolik Roma. Namun proses penemuan teori Big Bang sebenarnya berawal dari penemuan-penemuan teori lainnya, yang kemudian Georges Lemaitre hanya mengembangkannya. Tapi menariknya lagi, apabila Al-Quran telah menjelaskan tentang teori Big Bang ini, jauh sebelum teori Big Bang ditemukan. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai fenomena ini terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 30, yang kurang lebih artinya begini. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Meskipun ayat itu tidak secara eksplisit menyebut teori Big Bang, tetapi dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut memang berkaitan dengan teori yang baru ditemukan ilmuwan di era modern. Dan apabila mengutip dari buku yang berjudul Kesetimbangan Kimia dalam Perspektif Islam, dijelaskan apabila seluruh ahli tafsir dan ulama Islam pun sepakat bahwa ayat di atas merupakan isyarat dari Tuhan mengenai kesamaan dari teori Big Bang. Di dalam surat Al-Fusilat ayat 11 juga menjelaskan tentang bagaimana pembentukan alam semesta yang terjadi. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa?" Lalu keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka hati." Ayat tersebut menyebutkan, apabila alam semesta dulunya adalah sebuah langit-langit yang berupa asap-asap. Luar biasanya lagi, fenomena ini beriringan dengan ilmu pengetahuan modern dalam ilmu astronomi, baik yang berdasarkan pengamatan maupun berupa teori. Badan Astronomi Oxford menunjukkan dengan jelas bahwasanya pada suatu saat, seluruh alam semesta masih berupa gumpalan asap atau dukhon, yaitu komposisi gas yang sangat rapat dan tak tembus pandang. Asap yang terdiri atas komposisi gas padat ini bersuhu sangat panas. Yang material ini terdiri atas sejumlah besar kekuatan atom yang saling berkaitan dan berada di bawah tekanan yang sangat kuat. Fenomena kosmologi modern yang satu ini tidak terbantahkan. Dan para ilmuwan sekarang juga bisa mengamati bintang-bintang yang telah terbentuk dari sisa-sisa asap tersebut. Bintang yang kita lihat di malam hari, dan juga semua yang berada di jagat raya ini, berada dalam materi asap, sama persis dengan yang dijelaskan dalam surat Al-Fusilat tadi. Pada zaman Claudius Ptolemy yang hidup sekitar tahun kedua sebelum Masehi, dunia astronomi telah mengenal model geosentris yang menyebutkan, apabila bumi berada di tengah-tengah alam semesta, yang artinya bumi menjadi pusat semua galaksi, serta matahari yang beredar mengelilinginya. Teori ini telah mendominasi pemikiran dan keyakinan baru bagi banyak ilmuwan Eropa, sehingga pada tahun 1512, teori ini digantikan oleh teori heliosentris dari Nicolaus Copernicus, yang menyatakan apabila matahari tidak berada di tengah tata surya, tetapi planet-planet lainnya yang justru berputar mengelilinginya. Pada tahun 1609, ilmuwan asal Jerman yang bernama Johannes Kepler menemukan teori baru tentang tata letak alam semesta, di mana teori itu menyatakan apabila planet-planet di galaksi ini tidak hanya bergerak mengelilingi matahari, tapi juga berputar pada sumbunya dengan kecepatan yang berbeda-beda. Teori tersebut juga menyatakan apabila matahari dan seluruh planet yang ada di tata surya ternyata juga beredar dalam garisnya masing-masing, tidak terkecuali matahari.
Dan anehnya lagi adalah, fenomena yang baru ditemukan di abad ke-18 ini, ternyata sudah tercatat dalam surat Al-Anbiya ayat 33. Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Tidak hanya ayat tersebut yang menjelaskan teori kosmologi tentang berputarnya siang dan malam. Di dalam surat Yasin ayat 40 juga menjelaskan, apabila siang dan malam tidak bisa bertemu satu sama lain. Tidaklah mungkin bagi matahari untuk mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran ternyata sudah diteliti dan terbukti secara saintifik, dan temuan itu menyatakan apabila matahari beredar berkecepatan 150 mil per detik, serta berputar mengelilingi Bima Sakti dalam jarak tempuh jutaan tahun guna menyempurnakan rotasinya. Para ilmuwan telah mengamati dan membuktikan apabila matahari berputar atau berotasi pada porosnya, dan fenomena ini sudah tidak bisa terbantahkan lagi. Tetapi karena matahari terbentuk dari materi gas, ternyata jalannya rotasi matahari berbeda dengan rotasi bumi. Dalam bagian tertentu matahari bisa berputar lebih cepat atau lebih lambat. Tapi luar biasanya lagi, waktu dan gerakan rotasi matahari tetap teratur. Sehingga bagaimanapun juga malam tidak akan bisa mendahului siang. Gunung merupakan pondasi bumi. Ia memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keseimbangan alam yang kita duduki ini. Mulai dari menyediakan sumber air, hingga menjaga keberagaman hayati yang mendukung kehidupan bagi kehidupan makhluk bumi. Hal ini sudah tidak terbantahkan lagi, karena pada abad pertengahan, sains telah membuktikan apabila gunung merupakan pasak yang menstabilkan bumi. Al-Quran ternyata juga sudah menjelaskan fenomena ini dalam surat An-Nahl, yang terdapat pada ayat 15. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Pada abad ke-17 Masehi, seorang ilmuwan bernama James Hutton menyatakan tentang prinsip perubahan bumi secara perlahan dan terus-menerus selama fase geologi. Berdasarkan penemuan sains ini, gejala munculnya gunung dan hilangnya gunung yang lain, atau berkurang dan bertambahnya gunung dari suatu tempat ke tempat lain, merupakan proses yang terjadi seiring perkembangan zaman. Gunung seolah-olah berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan mengalami pelarutan akibat faktor erosi. Diperkirakan gerakan gunung yang terus-menerus itu sangat lambat. Hutton memperkirakan pergerakan itu berkisar antara 112 cm per tahunnya. Dalam sebuah teori yang bernama dislokasi daratan, gunung ternyata bergerak bersama lempengan-lempengan bumi selama bertahun-tahun. Pergerakan gunung ini pun sudah dijelaskan dalam surat An-Naml ayat 88. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti. Mungkin banyak pertanyaan tentang mengapa awan bisa menghasilkan air hujan. Padahal, awan hanyalah sebuah massa yang menggantung di dalam atmosfer. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa penciptaan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, menurunkan air hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan menjadikan tumbuhan itu berbuah. Semuanya diciptakan untuk manusia agar manusia memperhatikan proses penciptaan tersebut. Serta manusia diperintahkan untuk merenungkan, mempelajari dan mengolahnya, sehingga bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia sendiri. Pada tahun 1508, seorang ilmuwan bernama Bernard Palissy menemukan konsep siklus air pertama kali di dunia. Ia menggambarkan bagaimana awal mula air hujan tercipta, yang bermula dari uapan lautan, yang kemudian mendingin dan membentuk di permukaan awan.
Lalu awan tersebut bergerak menuju daratan hingga mengembun, yang kemudian jatuh menjadi air hujan. Fenomena ini terjadi terus-menerus, air hujan pun kembali jatuh berkumpul di danau, sungai, dan mengalir ke lautan dalam siklus yang berputar selama-lamanya. Dan dari fenomena inilah, yang bisa menghidupi miliaran makhluk di bumi setiap harinya. Karena pada kenyataannya, tanpa hujan, kehidupan manusia akan terganggu karena tidak adanya air bersih yang memadai. Kekeringan juga akan terjadi, dan mengancam ketahanan pangan di seluruh wilayah dunia. Bencana besar bagi sektor pertanian, mengancam ketahanan pangan global, berbagai aspek kehidupan manusia akan terganggu. Teori-teori tentang siklus air hujan pun terus berkembang hingga abad ke-19-an. Tetapi ribuan tahun yang lalu ternyata penjelasan fenomena terjadinya hujan telah dicatat oleh Al-Quran, walaupun pada masa itu belum ada teknologi secanggih di masa abad pertengahan hingga masa kini. Fenomena itu ternyata sudah tercatat dalam surat Al-A'raf ayat 57. Dialah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira, yang mendahului kedatangan rahmatnya yaitu hujan. Sehingga apabila angin itu telah memikul awan yang berat, kami halau ia ke suatu negeri yang mati atau tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang mati agar kamu selalu ingat.